Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan luar biasa. Ya, luar biasa. Amalan ini walaupun orang yang mengamalkannya telah meninggal dunia, maka ia tetap mengalir pahalanya. Kalau kita sholat, saat kita berhenti sholat, maka berhentilah pahala dari amal tersebut, atau telah dicatat tidak mengalir. Ataupun amalan lainnya. Tetapi ada amalan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah tentunya kepada umat Nabi Muhammad, walaupun mereka telah terbujur kaku di liang lahat, tetapi mereka masih bisa mendapatkan pahalanya. Apa itu amalan luar biasa? Jika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang ketiga-tiganya. Setidak-tidaknya satu di antaranya. Kita bahas sedekah jariah. Ini luar biasa sekali. Ini orang sangat cerdas dan paling bahagia di dunia dan akhirat adalah orang yang bisa mendapatkan amalan ini. Mengapa begitu? Dia telah meninggal, dia telah wafat, meninggalkan dunia ini, tetapi amalannya terus mengalir, terus ada transferan, terus ada setoran kepada dia. Sedekah jariah. Sedekah jariah dalam arti sederhana adalah suatu amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang melakukannya itu, meskipun orang tersebut telah wafat atau meninggal dunia. Apa itu contoh sederhananya? Membangun masjid, rumah-rumah Allah. Itu selama masjid itu berdiri hingga hari kiamat, insya Allah orang yang ikut berinfak, berwakaf atas pembangunan masjid tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala yang terus menerus. Apalagi membangun sekolah-sekolah agama seperti MDTA, pesantren, TPQ, rumah tahfiz, yang dimana diajarkan ilmu agama, ilmu untuk mengenal Allah, ilmu Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Bahkan tempat ibadah, maka luar biasa sekali pahalanya. Masya Allah. Kita ambil sedikit atau sederhana contohnya adalah rumah tahfiz, di mana di dalam rumah tahfiz ini santri yang menghafal Al-Quran, mereka tentunya mendapat pahala dari hafalan mereka, tidak hanya per lembar atau per surah, tetapi per huruf dari ayat-ayat Al-Quran. Alif Lam Mim itu 3. Jika dikalikan 10 itu luar biasa, 30. Nah, tentunya tidak hanya si penghafal mendapatkan pahala, tetapi bagi orang yang memfasilitasi tempat tersebut, ikut membangun, mendirikan, membantu segala macamnya untuk tempat di mana dihafal Al-Quran, maka orang tersebut juga mendapatkan pahala penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf mengalir kepada para dermawan, para donatur hamba Allah yang ikut membangun rumah tahfiz tersebut. Selama rumah tahfiz itu berdiri kokoh dan terus
dipergunakan untuk menghafal Al-Quran, menuntut ilmu agama, bahkan beribadah di dalamnya, maka orang tersebut terus mendapatkan pahala walaupun orang tersebut telah wafat. Masya Allah, itulah luar biasanya amalan ini. Jadi jangan pernah ragu kita berbuat ikut andil dalam suatu pembangunan masjid, sekolah agama, rumah tapis, pesantren. Ikutlah, berapapun sesuai dengan kemampuan kita, ikut kita berpartisipasi, ikut kita berimpak, berwakaf, bersedekah di dalamnya. Itulah orang yang paling cerdas dan paling bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita mengandalkan ibadah kita secara individu, kita sholat, kemudian membaca Al-Quran, sedekah yang biasa, kemudian perbuatan baik lainnya, itu saat kita melakukan kita dapat pahala. Tetapi ketika kita berhenti melakukannya, maka kita tidak mendapatkan pahalanya lagi. Tapi beda dengan sedekah jariyah ini. Masya Allah. Mari kita sama-sama ikut membantu pembangunan rumah tahfiz ini. Masya Allah. Selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama khususnya yang diajarkan seperti di MDTA, di pesantren, di TPQ, bahkan di rumah tahfiz. Saat seorang guru yang mengajarkannya itu, dia mendapatkan pahala dari apa yang telah ia ajarkan, diamalkan oleh murid-muridnya atau santrinya, kemudian santrinya punya murid lagi, dan terus punya murid lagi, bahkan diajarkan kepada keluarganya, diamalkan, maka si guru akan mendapatkan pahala amal jariyah dari ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ini investasi yang luar biasa. Investasi yang sesungguhnya ini adalah anak soleh. Bagi orang tua yang sungguh-sungguh mendidik anaknya di jalan Allah, ini adalah investasi yang luar biasa. Pahala dari anak soleh yang selalu mendoakan orang tua akan sampai mengalir kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak mampu lagi beramal karena telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi karena anaknya yang soleh yang selalu mendoakannya, maka ia mendapatkan pahala. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan 3 amalan luar biasa nih, amal jariyah ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita ikut berpartisipasi untuk membangun rumah tahfiz ini, karena infak sedekah ini bukti cinta kita kepada Allah, bukti kebenaran iman kita. Jika cinta iman kita itu kuat, maka sangat mudah kita berinfak di jalan Allah. Kita tolong agama Allah ini. Sebenarnya pada dasarnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh pertolongan hamba-hambanya, tetapi kita harus menunjukkan kesungguhan kita. Allah ingin melihat perjuangan kita, ikut andil dalam menolong agama. Jika seluruh bumi ini, seluruh makhluk itu menyembah Allah, Allah bisa lakukan itu. Allah bisa semuanya, tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita dan kecintaan kita kepadanya dan kepada agamanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, dapat kami informasikan bahwasanya alhamdulillah hari ini hari Senin ya, sudah mulai peletakan batu pertama dan sekaligus pengecoran untuk tapak gajah yang dari pondasi gedung rumah tahfiz Baitul Ulum Al-Ghinaiyah. Mohon doanya, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berinvestasi amal jariyah ya. Kita bangun rumah tahfiz ini berjamaah, karena inilah ladang amal kita, ladang amal jariyah yang tidak putus pahala insyaallah, dan sekaligus bentuk rasa peduli kita terhadap pendidikan agama Islam, generasi muda Islam. Kalau bukan kita yang memfasilitasinya, siapa lagi? Generasi muda Islam harus kita rangkul, harus kita fasilitasi agar mereka bisa menuntut ilmu agama, agar mereka bisa paham agama dan mengamalkan agama Islam.
Mereka lah penerus kita, para santri Rumah Tahfiz Baitul Ulum Al-Ghunai. Mari kita berjamaah, kita investasikan harta terbaik kita untuk menolong agama Allah, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita agar lebih berkah dan menjadi tabungan abadi kita, insya Allah. Seperti yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Fasaddaqa, pasti bersedekah.